Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Wong Blitang Channel dimana saja berada. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk berbagi kepada sahabat Wong Blitang Channel dimana saja berada. Tentunya di channel kebanggaan kita, yaitu Wong Blitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Oke, seperti biasa sahabat Om Blitang Channel dimana saja berada, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi masih seputar tentang uji kompetensi jabatan fungsional guru. Ini sudah video yang kesekiannya. Untuk lebih lengkapnya lagi silahkan rekan-rekan kunjungi beranda kami. Di sana kami sudah ada playlist tentang PPG, ada tentang UKOM pengawas, dan juga ada UKOM tentang jabatan fungsional guru. Yuk silahkan dikunjungi. Terima kasih sebelumnya. Oke, sebelum dilanjut, seperti biasa kami mohon bantuan kepada rekan-rekan semua untuk like, share, and subscribe. Karena dengan bantuan like, share, and subscribe-nya rekan-rekan membuat kami lebih bersemangat lagi, semangat terus untuk berbagi kepada rekan-rekan semua. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan rekan-rekan sahabat Wong Blitang Channel. Oke, di sini kami ada 100 soal kurang lebih, nanti kami bagi menjadi beberapa bagian. Oke, untuk yang nomor 1, berdasarkan rencana strategis Renstra Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010 sampai 2014, untuk dapat memberikan pelayanan prima, salah satu yang perlu dilakukan adalah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT yang dilakukan melalui pendayagunaan ICT di bidang pendidikan yang mencakup peran di bawah ini, kecuali A. ICT sebagai substansi pendidikan, B. Alat bantu pembelajaran fasilitas pendidikan, C. Standar kompetensi penunjang administrasi pendidikan, D. Alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan, E. Pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Oke, jawabannya itu yang E. Oke, untuk yang nomor 2, kita lihat nomor 2, pemanfaatan fasilitas internet dalam pembelajaran yang digunakan untuk berkorespondensi antara seseorang dengan lainnya, dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dengan fasilitas ini, mereka dapat saling mengirim dan menerima surat, gambar, suara, dan video. Fasilitas ini dapat pula mengirim lampiran berupa file yang berisi teks atau gambar. Selain itu, dengan fasilitas ini, pengguna dapat pula mengarsipkan surat-surat yang dianggap penting dengan menyimpannya pada folder yang disediakan untuk itu, disebut dengan jawabannya tentunya yaitu yang B, yaitu email. Bukannya telekonferensi, namanya telekonferensi berarti ada komunikasinya. Website teman-teman sudah, chatting juga teman-teman sudah akrab, browsing juga. Untuk yang soal nomor 3, kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik ataupun tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam. Belajar dari aneka sumber, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain. Memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan. Disebut kegiatan. Kita coba. Di sini jawabannya adalah yang B, yaitu eksplorasi. Kita langsung aja ya rekan-rekan, langsung jawabannya. Untuk yang nomor 4, salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dengan komunikasi pembelajaran dengan para siswa yaitu memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. Ini kata kuncinya pada elaborasi komunikasi pembelajaran. Yang nomor 5, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal, yaitu dengan alur sebagai berikut.
Oke, ini alur kata kuncinya siklikalnya. Oke, alurnya yaitu yang jawabannya di sini kebetulan ada E, mungkin sambil rekan-rekan baca pilihan yang A sampai D-nya, kita langsung jawabannya yaitu urutannya siklilnya yaitu penyiapan kondisi psikologi peserta didik. Yang kedua, memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan pada peserta didik untuk merespon. Yang ketiga yaitu respon peserta didik untuk merespon. Yang keempat yaitu reaksi guru terhadap respon peserta didik. Oke, yang nomor 6. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada apa? Yaitu pada strategi pembelajaran, karena kunci dari pembelajaran yaitu strategi pembelajaran, sehingga diharapkan bisa memotivasi siswa dalam proses pembelajaran sehingga menjadi efektif. Oke, yang berikutnya yang nomor 7, standar ketuntasan minimal belajar SKMB ditentukan oleh faktor-faktor berikut ini. Oke, faktornya seperti kita ketahui, untuk ini SKMB itu istilahnya kalau K13 itu KKM. Kalau di modul ajar itu kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Tapi kalau kriteria itu tidak berhubungan dengan yang standar yang ini, yang seperti di K13. Nanti kita bahas untuk perbedaan dari kurma dengan K13. Oke, standarnya yaitu faktornya intake siswa, tingkat kesulitan, dan sarana pendukung. Nomor 8, jenis-jenis pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Nah, itu jawabannya yaitu yang fakta, konsep, prinsip, definisi, dan aksioma. Nomor 9. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu kepada rumusan. Nah, ini yang K13 yaitu pada apa? Kompetensi dasarnya. Kalau untuk yang di kurikulum Merdeka itu capaian pembelajaran, nanti kita ambil dari CP, nanti dari per elemen, nanti kita langsung jabarkan menjadi tujuan pembelajaran, langsung kita buat menjadi alur tujuan pembelajaran itu untuk kurikulum Merdeka. Oke, yang nomor 10. Di bawah ini merupakan pengidentifikasian materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. Itu 1. Potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran, relevansi dan karakteristik daerah. 2. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualisasi kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang keempat, kemampuan guru dan ketersediaan referensi. Yang kelima, relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu. Yang keenam, dana yang tersedia. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu, guru harus memperhatikan antara lain, yaitu berarti yang 2. Tingkat perkembangan fisik intelektual. Yang ketiga, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang kelima, relevansi dengan kebutuhan peserta didik. Yang keenam, yaitu dana yang tersedia. Oke, nomor berikutnya itu nomor 11. Upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut, yaitu mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Di sini maksudnya adalah apa yang mau dicapai kita dalam pembelajaran tersebut. Oke, yang berikutnya nomor 12. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Oke, untuk pengayaan kita perlu garis bawahi kegiatannya, yaitu biasanya kalau pengayaan kita memberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi, atau juga mungkin bisa kita manfaatkan untuk sebagai tutor sebaya untuk teman-teman yang belum memperoleh hasil yang maksimal. Yang nomor 13, dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Oke, yaitu
Di sini yang perlu diperhatikan, semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Nomor 14, pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi. Hal ini dilaksanakan untuk mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. Nah, ini macam-macam refleksi nanti kita kalau ada kesempatan kita tampilkan jenis-jenis refleksi. Yang jelas refleksi itu bisa refleksi terhadap diri sendiri, refleksi untuk dari orang lain, baik itu dari siswa maupun dari rekan sejawat. Setelah mengadakan refleksi, biasanya kita evaluasi hasil dari refleksi tersebut supaya pembelajaran untuk yang kedepannya bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, yang berikutnya, penilaian diatur dalam Permendiknas RI nomornya yaitu nomor 20 tahun 2007. Untuk menghindari penilaian yang subjektif dan untuk memudahkan guru dalam menilai prestasi yang dicapai peserta didik, maka dalam penilaian ranah psikomotor, guru menggunakan, nah ini yang perlu digarisbawahi yaitu psikomotor ya, rekan-rekan. Oke, yang berikutnya yang jelas dari antara pilihan ganda otomatis tes performance karena ini berhubungan dengan keterampilan psikomotor. Oke, yang berikutnya penilaian portofolio dapat dilakukan dengan cara, jelas portofolio berarti berhubungan dengan penugasan. Kita lihat di sini yang C, mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru maupun rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Nomor 18. Dalam mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar harus memperhatikan, ya benar, substansi, konstruksi, dan bahasanya. Kita nomor 19. Di bawah ini merupakan ciri dari penilaian kelas adalah belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan, berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Yang nomor 20. Pernyataan di bawah ini yang betul adalah, kita lihat penilaian hasil belajar ini sudah dibahas sebelumnya kayaknya nggak salah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Kita cukupin dulu untuk yang bagian pertama. Untuk bagian kumpulan soal yang ini yang terbaru, kita lanjutkan untuk bagian berikutnya di sesi video berikutnya. Sekali lagi mohon maaf ya rekan-rekan, karena ini hanya bentuk gambaran aja untuk melatih kita terbiasa mengerjakan uji kompetensi. Bukan berarti soal ini adalah soal yang akan kita keluarkan atau yang akan ditemui oleh rekan-rekan ketika uji kompetensi nantinya. Di sini sekedar sekali lagi digarisbawahi yaitu membantu rekan-rekan mendapatkan gambaran seperti apa soalnya, apakah ini pas benar nanti sama yang soal-soal yang akan keluar ataupun hanya sebatas gambaran saja. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap rekan-rekan yang sedang menghadapi ataupun yang mau mengikuti persiapan UKOM jabatan fungsional guru, semoga diberi kemudahan, kelancaran, dan dinyatakan lulus seperti yang rekan-rekan harapkan. Semangat, semangat, dan terus semangat. Jangan lupa like, share, and subscribe, karena dengan like, share, and subscribe-nya rekan-rekan kami tambah lagi bersemangat untuk berbagi, dan terus berbagi seputar teknologi dan tentunya pendidikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.